Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Kiai Haji Bahodin Mudari Madura. Tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Manajemen Accounting. Pada laporan pertama yaitu ada anggaran penjualan. Di anggaran penjualan ini ada 4 kuartal. Yang pertama yaitu dari masing-masing kuartal ini adalah 3 bulan, 3 bulan dikali 4 yaitu 1 tahun. Pada kuartal pertama yaitu ada 1250 unit. Ada harga jual per unit 15 US dollar dan ada anggaran penjualan 18.750. Untuk menghasilkan 18.750 yaitu unit dikali harga jual per unit, yaitu 1.250 dikali 15 US dollar. Pada kuartal kedua pengerjaannya sama, kedua, ketiga, keempat pengerjaannya sama seperti kuartal pertama. Ada keterangan yaitu anggaran produksi Universal menjual sabun di tahun 2020 dengan anggaran penjualan seperti tabel di atas. Kebijakan perusahaan menyarankan 30% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir, dan persediaan awal sabun tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 300. Anggaplah penjualan pada kuartal pertama tahun 2021 diperkirakan 1.250 unit. Penjualan pada kuartal pertama adalah 1.250 sabun, persediaan awal adalah 300 sabun, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 450 sabun. Di laporan kedua ada anggaran produksi pada kuartal pertama, yaitu ada penjualan laporan pertama 1.250. Persediaan akhir yang diinginkan adalah 450. 450 ini didapat dari soal yang tadi. Penjualan laporan pertama ditambah pada persediaan akhir yang diinginkan. Jadi nilainya 1.700, lalu 1.700 dikurangi persediaan awal, lalu nilainya adalah 1.400 unit yang diproduksi. Pada kuartal kedua, ketiga, keempat sama juga pengerjaannya, tinggal penjualan laporan pertama ditambah persediaan akhir, lalu dikurangi persediaan awal, dan jadilah unit yang diproduksi. B. Anggaran penjualan bahan baku yaitu keterangannya Universal membutuhkan 2 jenis bahan baku untuk membuat sabun deterjen seharga 5 US dollar dan pewangi 0,25 US dollar per ons. Dalam satuan unit, pabrik membutuhkan 2 deterjen dan 4 ons pewangi untuk setiap sabun yang diproduksi. Kebijakan perusahaan memiliki 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 75 deterjen dan 450 ons pewangi pada 1 Januari. Dan asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2020 adalah 420 deterjen dan 840 ons pewangi. Pada laporan ketiga ada anggaran pembelian bahan baku deterjen. Kuartal pertama yaitu unit yang diproduksi pada laporan kedua hasilnya 1.400. Bahan baku langsungnya yaitu 2. Jadi 1.400 dikali 2 menjadi 2.800 kebutuhan produksi. Persediaan akhir yang diinginkannya yaitu 472,5, di mana 472,5 ini didapat dari 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya, yaitu 3.150. 2.800 ditambah 472,5 menjadi 3.272,5. Dikurangi persediaan awal 75%, yaitu didapat di soal tadi. Asumsikan pabrik 75% deterjen menjadi 3.197,5. 3.907,5 dikalikan biaya per deterjen yaitu 5 US dollar menjadi 15.987,5 jumlah biaya pembelian deterjen. Pengerjaannya yang kuartal kedua, ketiga, keempat sama juga seperti kuartal pertama. Kita tinggal mengalihkan unit yang diproduksi ke bahan baku langsung.
kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir yang diinginkan. Jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal, bahan baku langsung yang dibeli dikali biaya per deterjen. Begitulah kira-kira pengerjaannya pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 ini. Di laporan ketiga pewangi ini ada unit yang diproduksi pada laporan kedua, yaitu nilainya 1400. Bahan baku langsung per unit itu 1400 dikali 4 adalah 5600 jumlah kebutuhan produksi. Jumlah kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir yang diinginkan yaitu 945 menjadi 6545 jumlah kebutuhan. Jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal yaitu 6545, jadilah 6095 bahan baku langsung yang dibeli. Bahan baku langsung yang dibeli dikali biaya per deterjen yaitu 0,25 US dollar menjadi 1523,75 jumlah biaya pembelian deterjen. Pada kuartal kedua, ketiga, keempat pengerjaannya sama. Kita tinggal mengalihkan, menambahkan, mengurangi, dan mengalihkan lagi. Oke. Anggaran tenaga kerja langsung. Berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang menghasilkan 100 sabun membutuhkan 15 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu sabun adalah 0,15 jam atau 15/100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi sabun adalah 15 US dollar per jam. Pada laporan keempat, anggaran tenaga kerja langsung yaitu unit yang diproduksi pada laporan kedua nilainya 1400. Jam tenaga kerja langsung per unit adalah 0,5 per jam. 1400 dikali 0,15 jam tenaga kerja langsung per unit. Hasilnya yaitu 210 jumlah yang dibutuhkan. 210 dikali 15 US per dolar atau rata-rata upah per jam. Menjadilah jumlah biaya TKL 3150. Pada kuartal kedua yaitu 1575 dikali 0,15 per jam. Jam TKL per unit. Yaitu 236,2. 236,2 dikali 15 US dollar jadilah 3.543. Pada kuartal ketiga dan keempat pengerjaannya sama, tinggal dikalikan lalu dikalikan lagi. Unit yang diproduksi pada laporan kedua dikali jam tenaga kerja langsung per unit. Jam tenaga kerja langsung per unit. Rata-rata upah per jam dikalikan jumlah yang dibutuhkan. Jadilah jam biaya TKL. Overhead anggaran berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah 7 US dollar per jam tenaga kerja langsung. Sedangkan overhead tetap dianggarkan sebesar 7.500 US dollar atau 1.875 per kuartal. Laporan kelima adalah anggaran overhead. Pada kuartal pertama yaitu ada jam tenaga kerja langsung pada laporan keempat 210 yang tadi itu. Dikalikan tarif overhead variabel yaitu nilainya 1470 US dollar. 1470 US dollar ditambah 1875 US dollar. Jadilah hasilnya 3.345 jumlah overhead. Pada kuartal kedua, ketiga, keempat juga sama, tinggal dikalikan, tinggal ditambahkan. Jam tenaga kerja langsung pada laporan keempat dikali tarif overhead variabel. Ya, overhead variabel ditambah dengan overhead tetap. Laporan keenam, anggaran persediaan barang akhir jadi, yaitu cara perhitungannya seperti ini. Bahan baku langsung yaitu 5 US dollar ditambah 0,25 US dollar dikali 4 ons. 5 US dollar ini dihasilkan dari biaya per deterjennya yaitu
Sedangkan yang 0,25 ini didapat dari biaya pewangi, yaitu nilai 5 US dollar ditambah 0,25 US dollar dikali 4 oz, hasilnya yaitu 6.000 US dollar. Jam tenaga kerja langsung yaitu 0,15 jam tenaga kerja langsung dikali 15 US dollar, hasilnya yaitu 2,25 US dollar. Overheadnya yaitu variabel 0,5 jam tenaga kerja langsung dikali 7 US dollar, hasilnya yaitu 1,05 US dollar. Biaya tetapnya tarif per jam tenaga kerja langsung yaitu 7.500 US dollar per 836,2 sama dengan 8,97 US dollar. Overhead tetapnya 0,15 jam tenaga kerja langsung dikali 8,97 US dollar, yaitu hasilnya 1,34 US dollar. Setelah semuanya hasilnya ditemukan, kita tinggal menjumlahkan dari 6 US dollar ditambah 2,25 US dollar, 1,00 US dollar ditambah 1,34 US dollar, hasilnya 10,64 jumlah per unit. Kita anggaran persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhirnya per unitnya yaitu 375 dikali 10,64 yaitu 3.990. Anggaran harga pokok penjualan. Pada laporan ke-7 ada anggaran harga pokok penjualan. Bahan baku langsung yang digunakan pada laporan ketiga yaitu 5,575 dikali 5 ditambah 5,575 dikali 4 kali 0,25 per 0,25. Nilainya yaitu 33,450. Tenaga kerja langsung yang digunakan pada laporan keempat yaitu 12.543. Overhead laporan kelima yaitu 13.353,4. Jadi semuanya itu ditambah. Jadilah hasilnya 346,4 HPP yang dianggarkan. Persediaan akhir barang jadi di awal yaitu 300 dikali 10,64, hasilnya 3.192. 3.192 ditambah 59,346,4, hasilnya yaitu 62.538,4. 62.538,4 dikurangi 3.990 yaitu 58.548,4. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.